Baik, perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM C1011231092 dari Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur saya pada mata kuliah Kultur Jaringan yang dipimpin oleh Ibu Asnawati Eshud MSI dan Ibu Dr. Tantri Palupi SP MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Perbanyakan Begonia bimaensis, Udaharta dan Ardaka dengan teknik kultur jaringan yang diteliti oleh Tiwiwati, Ida Wayu Astarini, Made Parmawati, dan Emma Hendrianti. Latar belakang: perbanyakan tanaman secara in vitro merupakan salah satu metode yang efektif untuk konservasi dan pengembangan spesies endemik yang memiliki nilai konservasi tinggi seperti Begonia bimaensis dari Gunung Muryadi, Bima, Bali. Teknik kultur jaringan memungkinkan reproduksi massal tanaman dengan kontrol lingkungan yang optimal, sehingga dapat mempercepat proses propagasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Namun, keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sterilitas media, penggunaan bahan steril, dan zat pengatur tumbuh atau ZPT, serta respon eksplan terhadap hormon yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menentukan kombinasi sterilan, waktu perendaman fungisida, serta konsentrasi ZPT yang paling efektif dalam merangsang pertumbuhan dan induksi tunas Begonia bimaensis secara in vitro, sehingga dapat mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan tanaman ini secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui teknik sterilisasi yang tepat untuk ekspan daun Begonia bimaensis. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kombinasi ZPT, kenentin, dan 2,4-D terhadap pertumbuhan kultur Begonia bimaensis. Yang ketiga, untuk menemukan kombinasi ZPT yang paling efektif dalam merangsang pertumbuhan dan induksi tunas Begonia bimaensis secara in vitro. Selanjutnya yaitu bahan dan metodologi penelitian. Bahan dari penelitian ini meliputi eksplan daun dan planlet Begonia bimaensis yang diambil dari rumah kaca, kemudian dibagi menjadi bagian-bagian seperti tangkai daun, helaian daun, dan pangkal daun dengan ukuran sekitar 1 cm. Media dasarnya yang digunakan adalah media dasar MS yang ditambahkan dengan kombinasi ZPT kinentin dengan taraf 0 ppm, 1 ppm, dan 2 ppm, dan 2,4D dengan taraf 0,0 ppm, 0,5 ppm, dan 1 ppm. Dan untuk rancangan percobaan yang digunakan di penelitian ini dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu kombinasi konsentrasi kinentin yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 0 ppm, 1 ppm, dan 2 ppm. Faktor kedua adalah konsentrasi 2,4D yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 0 ppm, 0,5 ppm, dan 1 ppm. Sehingga dalam penelitian ini ada 9 kombinasi perlakuan dan masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Selanjutnya, sterilisasi. Sterilisasi eksplan daun menggunakan kombinasi sunlight, fungisida, pemutih backlin, dan alkohol. Metode sterilisasi eksplan daun dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Pertama, daun dicuci dengan air mengalir dan diberikan 2 sendok makan sunlight selama 3 menit. Kemudian dibilas dengan air mengalir hingga busa hilang selama 10 menit. Setelah itu, daun direndam dengan larutan fungisida masalgin selama 5 menit dan 30 menit secara terpisah. Eksplan kemudian dimasukkan ke dalam larutan backlin 5% dan dibilas dengan aquade steril. Terakhir yaitu lalu dicelupkan dalam alkohol 70% dan dibilas kembali dengan aquade steril sebelum dipindahkan ke dalam petri dish steril. Parameter pengamatan. Parameter pengamatan dalam penelitian ini meliputi persentase kontaminasi, jenis kontaminasi pada eksplan daun, respon morfologis, serta persentase eksplan kultur yang mati. Pengamatan dilakukan pada hari ke-3, ke-6, ke-9, dan ke-12 setelah tanam untuk kultur planlet, dan pada hari ke-2, ke-4, dan ke-6 setelah tanam untuk eksplan dari rumah kaca.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sterilisasi eksplan daun. Pada pengamatan eksplan daun Begonia bimaensis, pada perlakuan pertama yaitu perendaman dalam fungisida selama 5 menit menunjukkan kontaminasi yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Persentase eksplan yang terkontaminasi oleh jamur lebih banyak dibandingkan dengan bakteri. Kontaminasi oleh jamur sebesar 77,78% dan kontaminasi oleh bakteri sebesar 18,51%. Dapat dilihat pada gambar yang pertama yaitu persentase dan jenis kontaminasi pada eksplan daun Begonia bimaensis. Pengamatan yang kedua, pengamatan eksplan daun Begonia bimaensis pada perlakuan kedua yaitu perendaman dalam fungisida selama 30 menit menunjukkan kontaminasi yang disebabkan oleh jamur dan tidak ada disebabkan oleh bakteri. Kontaminasi oleh jamur sebesar 55,56%. Gambar 2 menunjukkan persentase kontaminasi pada eksplan berdasarkan hari setelah tanam. Di sini dapat dilihat pada gambar 2 yaitu persentase dan jenis kontaminan pada eksplan daun Begonia bimaensis. Dari dua percobaan ini didapatkan kombinasi sterilan dan waktu perendaman fungisida selama 30 menit adalah teknik yang tepat karena mampu menekankan tingkat kontaminasi secara signifikan. Rambut putih lebat dan pada daun Begonia bimaensis membuat eksplan rentan terhadap kontaminasi. Mortalitas eksplantanlet. Mortalitas eksplantanlet adalah persentase atau jumlah eksplan yang mengalami kematian selama proses kultur jaringan. Biasanya ditandai dengan gejala seperti pencoklatan atau browning yang menyebabkan jaringan mati. Di sini dapat dilihat pada gambar persentase mortalitas eksplan. Dan didapat perlakuan dengan mortalitas tertinggi adalah P2 yaitu kinetin 0 ppm, 2,4D 0,5 ppm, P5 kinetin 1 ppm, 2,4D 0,5 ppm, dan P9 kinetin 2 ppm dan 2,4D 1 ppm, masing-masing sebesar 7,41%. Dan untuk perlakuan P3 yaitu kinetin 0 ppm dan 2,4D 1 ppm dan P4 kinetin 1 ppm dan 2,4D 0 ppm tidak mengalami kematian sama sekali dan dapat dilihat pada gambar persentase mortalitas eksplan. Selanjutnya yaitu respon pertumbuhan. Respon pertumbuhan ditandai dengan adanya pembengkakan dan selanjutnya yaitu respon pertumbuhan. Respon pertumbuhan ditandai dengan pembengkakan pada pangkal batang atau bagian yang terluka. Di sini dapat dilihat respon pertumbuhan eksplan dan yang paling efektif, pengaruh paling tinggi terhadap pertumbuhan kultur Begonia bimaensis terlihat pada hari ke-12 setelah tanam pada perlakuan P8, yaitu kinetin 2 ppm dan 2,4D 0,5 ppm. Dan respon tinggi lainnya yaitu pada perlakuan P1 tanpa ZPT dan P8 menunjukkan respon pertumbuhan yang sama-sama tinggi yaitu 7,41%. Kesimpulan, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kultur jaringan Begonia bimaensis sangat dipengaruhi oleh teknik sterilisasi yang tepat, penggunaan bahan steril dan fungisida yang sesuai, serta kombinasi zat pengatur tumbuh atau ZPT seperti kinetin dan 2,4D. Sterilisasi efektif dilakukan dengan kombinasi sterilan tertentu dan perendaman fungisida selama 30 menit yang mampu meminimalkan kontaminasi mikroorganisme dan meningkatkan tingkat keberhasilan kultur. Selain itu, penambahan kinetin 2 ppm dan 2,4D 0,5 ppm terbukti paling efektif dalam merangsang pertumbuhan dan induksi tunas pada eksplan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk mendukung konservasi dan pengembangan Begonia bimaensis secara in vitro, serta mempercepat proses perbanyakan tanaman secara efisien.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.